Menurut Al-Quran, usia Nabi Nuh ialah 950 tahun. Quran Surah Al-Ankabut ayat 14. Setelah Nabi Idris meninggal dunia, perilaku masyarakat semakin menyimpang. Begitu juga dengan kaum Nuh. Yang ketiga itu menyembah berhala. Al-Quran menyebutkan hal ini dalam surah Nuh ayat 23. Mereka berkata, jangan kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu dan jangan kamu tinggalkan Yakut, Yau, dan Nazar. Selain itu, kaum Nuh terkenal zalim dan sewenang-wenang. Kejayaan dan kekayaan membuat mereka sombong. Martabat dan harga diri diukur dari banyaknya harta. Karena itu orang-orang miskin dipandang rendah. Diperlakukan seperti binatang. Melihat keadaan itu, Allah memerintahkan Nuh untuk mengajak mereka ke jalan yang benar. Dengan sabarnya Nabi Nuh menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada masyarakat yang musyrik. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, dan sesungguhnya aku memperingatkan kamu akan siksaan Allah, dan aku menjelaskan kepadamu jalan keselamatan. Maka sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan suatu apapun, karena aku khawatir apabila kamu menyembah selain Dia atau menyekutukannya dengan yang lain, Dia akan menyiksamu pada hari kiamat dengan siksaan yang sangat menyedihkan. Quran Surah Hud ayat 25-26. Ternyata dakwah Nabi Nuh tidak mendapat sambutan yang baik. Mereka malah mencemooh dan menghina Nabi Nuh. Mereka juga meremehkan Nabi Nuh dan pengikutnya yang miskin. Maka berkatalah pemimpin yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat kamu melainkan sebagai seorang manusia seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang berdusta. Quran Surah Hud ayat 27. Nabi Nuh kesal terhadap sikap kaumnya. Ia pun berlindung kepada Allah dan memohon pertolongannya. Ia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku untuk beriman kepadamu. Aku juga mengajak mereka agar meninggalkan penyembahan berhala. Aku sangat berharap mereka mau beriman. Tidak kulewatkan setiap kesempatan, melainkan kuajak mereka siang dan malam. Ternyata harapanku sia-sia. Mereka malah makin membangkang dan durhaka. Setiap kali kuajak mereka untuk menyembahmu, supaya engkau bisa memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Mereka pun menutup telinganya dengan ujung jarinya. Mereka tidak suka mendengar ajakanku. Mereka sangat berlebihan dalam pembangkangan, sampai-sampai mereka menutup wajahnya dengan baju supaya tidak melihatku dan tidak mendengar dakwah yang kuberikan. Wahai Tuhanku, aku telah mengajak mereka untuk menyembahmu berulang-ulang kali dengan berbagai cara. Kadang-kadang aku mengajak secara terang-terangan dalam kelompok mereka.
Aku berkata kepada mereka, mintalah ampun kepada Tuhanmu, bertobatlah dari kekafiran dan kemaksiatan. Sesungguhnya Dia menerima taubat hamba-hambanya. Dia memaafkan kesalahan-kesalahan serta memberi ganjaran atas taubat dan istighfarmu. Maka Dia akan menurunkan hujan yang deras bagi kamu, hujan yang akan menyuburkan tanahmu sesudah kekeringan. Dia memberi rezeki kepadamu berupa harta benda untuk kamu nikmati, dan mengaruniai anak-anak yang akan membantu kamu. Kebun-kebun yang lebat akan membuat hidupmu sejahtera, dan sungai-sungai yang akan menjamin pengairan bagi tanahmu. Quran Surah Nuh ayat 5-12. Sudah tidak ada harapan lagi kaum Nuh akan beriman kecuali sedikit. Akhirnya Nabi Nuh berdoa agar Allah menimpakan azab kepada kaumnya. Allah pun mengabulkan doa Nabi Nuh. Sebelum membinasakan kaum kafir itu, Allah memerintahkan Nabi Nuh dan kaum muslimin menyiapkan alat untuk menyelamatkan diri. Allah menyuruh mereka untuk membuat kapal. Nabi Nuh dan pengikutnya segera menjalankan perintah Allah itu. Mereka mulai membuat kapal, namun pembuatan kapal diejek oleh orang-orang kafir. Untuk menghadapi ejekan orang-orang kafir itu, Nabi Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu, sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya, dan yang akan ditimpa azab yang kekal. Quran Surah Hud ayat 38 sampai dengan 39. Oke, itu saja teman-temanku semua, sekilas sejarah Nabi Nuh alaihi salam. Semoga ada manfaatnya. Kita ketemu lagi di kisah Nabi selanjutnya. Terima kasih saya ucapkan buat kalian yang sudah menonton dan menemukan channel ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.